Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya, program studi Teknik Elektronika. Dan saya berasal dari SMK Negeri 2 Gerung yang berada di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dasar-dasar teknik elektronika, PASE, elemen, komponen elektronika aktif dan pasif. Berikut aksi pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, atau kita akan memulai pelajaran untuk hari ini. Untuk tema hari ini kita akan mempelajari atau kalian akan mempelajari tentang komponen elektronika aktif dan pasif. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sama-sama mulai kegiatan pembelajaran ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan saya absen dulu ya satu persatu tentang kehadiran kalian. Yang pertama Maulida, apakah ada ya? Irmawati, Syariah, ya. Fathul Aziz, Naden Oktaviana, Sartika Rahayu, kemudian Nur Aini, Widyawati, Vidya Ananda, Karima, Jenny Haya Fatma, Celia Dwi Handayani, Miza Sakila, Adenin Fitria, yang terakhir Alvito Maulana Setiawan. Ya. Baik, untuk berkahnya kegiatan ini, supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berkah, mari silahkan kalian berdoa dengan ketua kelas memimpin doa ya. Silahkan Aziz untuk dipimpin berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Pak Guru menjelaskan, Pak Guru ingin menjelaskan dulu apa sih tujuan pembelajaran di dalam pelajaran komponen elektronika aktif dan pasif ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan diharapkan dari kalian adalah yang pertama, tujuan pembelajaran dari segi pengetahuan, ya. Di antaranya peserta didik akan mampu menjelaskan spesifikasi data komponen elektronika pasif dan aktif. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik nanti mampu mengaplikasikan jenis-jenis komponen elektronika pasif dan aktif tersebut sesuai dengan kodenya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hukum elektronika. Di sini yang kaitannya dengan komponen aktif dan pasif adalah hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah tujuan pembelajaran dari segi keterampilan, di mana peserta didik mampu mendemonstrasikan tentang pemasangan komponen elektronika pasif dan aktif sesuai dengan komunikasi data. Pemasangan di sini nanti maksudnya adalah bagaimana cara merangkai, kemudian membuat suatu rangkaian dari gambar layout, kemudian kalian etching, kemudian kalian solder sampai dengan pengujian. Sebelum kita memulai pembelajaran, di mana materi kita hari ini adalah tentang komponen elektronika aktif dan pasif. Pak Guru ingin bertanya dulu, apakah ada dari kalian yang mengetahui apa itu komponen elektronika aktif? Masih belum ya. Kalau apalagi komponen elektronika pasif ya. Berikutnya, apakah kalian pernah melihat rangkaian elektronika? Tahu ya. Di sana di rangkaian elektronika itu terdapat beberapa rangkaian seperti itu.
Di dalam rangkaian elektronika itu ada komponen elektronika. Kira-kira kalian bisa menghitung nilai dari komponen elektronika tersebut? Bisa. Ya. Bagaimana caranya? Dengan mengukur menggunakan avometer. Oke. Yang terakhir, dalam aplikasinya itu akan menggunakan rumus hukum Ohm. Ada yang tahu hukum Ohm? Tahu ya? Ya. Nanti dalam pembelajarannya kita akan membahas ketiganya. Mudah-mudahan yang hadir ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan bagi teman-teman kalian yang hadir mungkin karena alasan kurang sehat, mudah-mudahan diberi kesehatan supaya bisa ikut belajar untuk besoknya. Nah, Pak Guru mulai dari komponen elektronika pasif. Yang pertama adalah resistor, ya. Ini adalah gambar sebuah resistor, ya. Resistor itu kita bisa menghitung nilainya, ya, nilai resistansinya, ya. Ada dua cara digunakan untuk menghitung nilai. Bisa kita menggunakan avometer atau multimeter. Yang kedua, kita bisa menghitung nilai resistansinya berdasarkan gelangnya, ya. Jumlah gelang, apakah gelangnya 4 atau 5. Resistor itu dibagi menjadi dua, ya. Ada namanya resistor tetap, ada namanya resistor variabel. Kalau resistor tetap itu resistor yang memiliki nilai tetap. Sementara resistor variabel adalah resistor yang memiliki nilai berubah-ubah. Ini adalah contoh resistor tetap. Kemudian ini yang contoh resistor variabel. Resistor variabel di sini contohnya ada yang trimpot dan ada potensiometer. Komponen pasif berikutnya adalah kapasitor. Ya, ini kapasitor. Kapasitor yang ini adalah jenis kapasitor elko, ya. Seperti itu. Kemudian ini adalah contoh atau gambar dari kapasitor non polar. Ya, non polar. Ini bisa dihitung nilainya nanti nih. Ini nilai dari kapasitor tersebut. Ini contoh kapasitor non polar yaitu seperti Mylar, kapasitor keramik, kemudian polypropylene seperti itu, ya. Kemudian ini adalah contoh dari kapasitor variabel, ya. Ini yang sebelah kanan ini adalah kapasitor trimmer, ya. Kemudian ini adalah kapasitor variabel Farku, ya, seperti itu. Kemudian komponen pasif berikutnya adalah induktor. Induktor ini terdiri dari lilitan kabel, seperti itu. Setelah tadi kalian mengetahui komponen pasif, ini adalah komponen aktif. Yang pertama contohnya adalah dioda. Seperti itu. Kemudian selain dioda, komponen aktif berikutnya adalah transistor. Ya, transistor juga banyak jenisnya. Ada transistor bipolar, ada FET, ada MOSFET, seperti itu. Kemudian ada thyristor, ya. Contohnya adalah SCR. Gitu. SCR, ada triak, ada IC. Ini adalah contoh dari komponen elektronika aktif. Ini yang diode, ini yang LED. Kita akan lanjut ke hukum Ohm, ya. Untuk hukum Ohm itu I sama dengan P per R, ya. Di mana I adalah arus listrik, ya. Arus listrik. Kemudian P adalah tegangan. Kemudian R adalah tahanan atau resistansi. Ya. I ini, yang I itu arus listrik satuannya adalah ampere. Ya, satuannya adalah ampere. I ini arus itu lambangnya satuannya ampere, lambangnya satuan ampere adalah A. Kemudian V tegangan itu satuannya volt, ya. Satuannya volt itu lambangnya V. Kemudian R adalah satuannya ohm, ya. Lambangnya seperti omega seperti ini. Nah, kalau kita turunkan dari rumus I P per R, I sama dengan P per R, ya. Kalau menghitung nilai P sama dengan I kali R, ya. Kemudian R, ya, adalah P per I.
Dari 16 siswa ini Pak Guru bagi menjadi 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok akan berjumlah 4 orang. Ambil apometernya. Jenny. Apometer. Ya. Untuk komponennya, ini saya bagikan. Silahkan diukur untuk lebih mempermudah. Ajes, lagi sekali sama Jenny maju. Silahkan. Silahkan diukur seperti yang sudah Pak Guru sampaikan atau jelaskan sebelumnya ya. Kemudian setelah diisi nilai komponennya sama keterangannya. Supaya lebih cepat penyelesaiannya, kalian masing-masing orang mengisinya ya. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan jadi sekali. Ini setelah selesai mengerjakan LKPD, saya minta satu kelompok untuk jelaskan ke depan. Nah, untuk pengukurannya, di samping kalian mengukur menggunakan avometer, kalian juga menghitung berdasarkan gelangnya ya. Jangan lupa ya, dalam mengukur resistor itu jangan asal diukur. Kalian harus mengkalibrasi dulu ya. Dikalibrasi dulu, setelah dikalibrasi baru kalian ukur. Selektornya di posisi mana silahkan. Karena untuk hari ini fokus kita mengukur komponen elektronika, yang terutama resistor, itu fokus sama pengukuran resistor ohmnya ya, yang selektornya di sebelah kanan bawah ya, di sebelah kanan bawah. Kalau yang ini kan sudah tahu ya, untuk mengukur arus, yang di atas mengukur tegangan DC dan tegangan AC, sehingga kalian fokus sama nilai resistor di bawah. Nanti untuk pembanding, kalau sudah kalian mengukur dengan menggunakan apometer atau multimeter analog, kalian bisa membandingkannya nanti menggunakan multimeter digital ya. Nah, sambil kalian melaksanakan kegiatan ini, Pak Guru nilai ya. Pak Guru akan menilai sikap kerja kalian ya, sambilan. Silakan. Yang sudah nanti bisa angkat tangan atau melaporkan kalau kalian sudah selesai melakukan pengukuran atau LKPD-nya sudah selesai. Waktu kita agak ini ya, terbatas ya. Saya harapkan supaya lebih cepat menyelesaikan. Sudah dikalibrasi? Oh ya. Oh ya, ini kalibrasinya yang menurut saya. Kan pakai yang ini aja lah. Yang digital. Oke. Diteliti ya posisi jarumnya, jarum ukurnya itu supaya lebih pas.
Bisa. Pas. Berapa nilainya? Coba ulang. Udah dikalibrasi? Buat kalibrasi dulu. Kalibrasi dulu. Kalibrasi. Oh ya, pas sudah. Coba berapa tadi nilainya? Coba di berapa itu? Bisa. Ini kan dari 30 ke 50. Berarti yang di tengah adalah 40. Sementara ini berarti naik jarumnya 5 ya. Berarti di sini berapa jadi pas ya? 40. 40. Pengalinya berapa? Ya, berarti 40 kali 10 berapa jadinya? 40 kali 10 4 40 dikali 10 berarti 400 ohm seperti itu. Yang mana? Sudah kalibrasi. Nah, kalibrasi ini kalibrasi. Mau kalibrasi, coba kita kalibrasi dulu ini posisinya. Nah, udah, kalau udah kalibrasi baru kamu ukur. Seperti itu. Ingat, pengalinya berapa? Ya, nanti berapa nilainya baru. Ini coba silahkan ditulis, diisi juga yang ini. Ada masalah tentang ini apa namanya apometernya? Nggak ada. Yang mana? Ini untuk mengukur arus listrik. Ini tegangan DC, volt DC. Ini volt AC. Ya, resistor. Kalau agak meragukan tentang pengukuran menggunakan apometer analog, itu bisa dicek lagi menggunakan apometer digital seperti itu, supaya lebih meyakinkan. Sehingga pembanding kalian itu 3, mengukur menggunakan apometer analog, kemudian kedua mengukur apometer digital, kemudian kalian bisa menghitung nilainya, nilai gelangnya seperti itu. Cuma bedanya, kadang resistor itu kinerjanya sudah menurun, sehingga nilai berdasarkan gelang itu akan beda dengan kalau kalian mengukur menggunakan apometer seperti itu. Ya. Disesuaikan di selektor pengalinya ya, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat, yang mendekati pakai selektor. Dan jangan lupa kalau sudah menentukan selektor pengalinya, dikalibrasi dulu. Karena kalibrasi masing-masing selektor atau pengali itu nanti beda-beda kalibrasinya. Kalian harus mengkalibrasi ulang sebelum mengukur seperti itu, supaya lebih akurat pengukurannya. Nanti masing-masing kelompok ini nanti dicek lagi ya pakai apometer digital itu supaya lebih meyakinkan hasil pengukurannya gitu.
bisa gini, sudah saya bantu sedikit. Ini. Kalau ini kapasitor itu ini ya, nilainya di sini berapa itu? 100 Ini 100 mikrofarad ya. Ini ya, mikrofarad. mikrofarad. Kemudian untuk resistor, kalau kamu ini karena digital itu harus dipilih ya. Betul, ini ohm, nah ini ohm. Cara ngukurnya bisa seperti ini. Ini caranya. Nah, berapa itu? 9,7 atau 9,8 kilo ohm ya, 9,8 kilo ohm. Ini kalau dilihat berdasarkan gelang warna, ini nilainya 10 kilo ohm ya. Cuma kalau di apometer itu tertera 9,8 kilo ohm ini ya. Kalau sudah kamu ukur ini, coba ukur yang ini berapa nilainya, seperti yang saya ajarkan tadi. Udah? Berapa itu? Bukan, 458 ohm. Ya, 458,3 ohm. Tapi kalau dilihat berdasarkan gelang warnanya itu nilainya 470 ohm. Memang akurasi akurasi apometer ini ada yang kurang seperti itu. Ya. Ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Penting kalian sudah menguasai, tidak apa-apa kalau salah sedikit. Ntar saya coba sebentar. Saya mau ke ini dulu. Ini ya, Nadine. Kalau ini kan masih ini ya, masih dipakai ini biar kamu ngerti juga. Untuk ini apometer digital ya. Ini untuk selektor miliknya. Ini untuk mengukur kapasitor, kemudian ini untuk mengukur resistor. Ya, misalnya kamu ukur yang ini ya, ini caranya. Ini seperti ini. Berapa nilainya itu? 9,73. Lihat nilainya di atasnya berapa? 9,73 ini. Ini untuk mengaplikasikan rangkaian hukum ohm atau ini hukum ohm ya. P-nya berapa? 24 volt ya. 6 ohm. Sama dengan 24 dibagi ya 4. Oh ya, terima kasih. Ya, itu ya. Nilainya menjadi 4 ampere, yaitu 24 dibagi dengan 6 ohm. Ya, silahkan dikumpulkan kalau sudah selesai. Enggak usah dah. Yang sudah jadi ini kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3 lagi sedikit ya. Kelompok 4 bagaimana? Lagi sedikit? Sudah? Ya, silahkan dikumpulkan. Ini setelah Pak Guru periksa hasil kalian sudah sesuai dengan standar ya. Artinya sudah terjawab dengan bagus. Alhamdulillah ya.
Pak Guru ingin sampaikan dulu bahwa untuk materi atau pelajaran hari ini tentang komponen elektronika aktif dan pasif hari ini berakhir. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang alat ukur listrik. Saya harapkan Pak Guru, saya harapkan kalian itu rajin masuk ya, jangan sampai ada yang sampai tidak masuk dengan alasan yang tidak sesuai ya. Untuk lebih berkahnya kegiatan ini, berkahnya pembelajaran ini, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.